Kali ini kita akan membahas kehidupan dan iman percaya dari salah satu legenda sepak bola yang belum lama ini pensiun dari sepak bola, yaitu Kakak. Pemain yang lahir tahun 1982 dengan nama lengkap Kaká Ricardo Isaacson dos Santos Leite ini adalah seorang pemain sepak bola dari Brasil. Dia memperkuat tim utama Brasil pada saat memenangkan Piala Dunia 2002 di Korea, Jepang. Dia juga pernah memperkuat klub raksasa dunia yaitu AC Milan dan Real Madrid. Tetapi, tahukah saudara ada beberapa fakta unik tentang kehidupan dari seorang Kakak? Yang pertama, Kakak di mata fans. Bicara soal Kakak, pasti semua akan setuju ngefans sama dia. Baik laki-laki maupun perempuan pasti mengidolakan Kakak. Biasanya, laki-laki melihat dari segi skill bermain bola yang menawan dari Kakak, dan perempuan melihat dari tampang yang menawan dari Kakak. Hehehe. Kakak punya segalanya. Dia adalah pemain yang lengkap. Tidak ada kekurangan satupun. Tapi, tahukah saudara kalau Kakak dulunya tidak seperti yang kita lihat sekarang? Kakak remaja adalah pemain bola yang biasa-biasa saja dan memiliki tubuh yang lemah. Dia pernah mengalami kecelakaan cedera leher dan kaki. Dia divonis dokter tidak akan bisa bermain bola lagi. Dia harus memulihkan cederanya selama 2 tahun. Tapi Kakak tidak pantang menyerah karena dia yakin Yesus akan menyembuhkannya. Dia selalu tekun berdoa pada Tuhan untuk memulihkan cederanya dan memohon agar Tuhan memakai dia bersaksi pada dunia. Setiap pagi, Kakak membaca Alkitab dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Setelah pulih dari cedera, Kakak bermain bola kembali. Dia masuk dalam klub junior di Brasil dan mereka memenangkan juara junior Brasil. Ini yang membuat dia dilirik oleh klub profesional Brasil yaitu São Paulo. Pada tahun 2003, di umur 21 tahun, dia pindah ke klub Italia AC Milan. Dalam suatu wawancara media Italia, Kakak mengatakan, "Hari ini aku mempunyai pelayanan melalui olahraga, tetapi aku bermain karena diberi karunia dari Yesus. Aku bermain karena Dia telah menyempurnakan karunia yang diberikannya dalam hidupku." Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan aku mempercayainya." Yang kedua, Kakak dan kisah cinta. Bicara tentang kisah cinta, Kakak telah memiliki seorang istri bernama Caroline Calico yang dinikahinya tahun 2005. Tapi tahukah saudara, dia telah berpacaran dengan Caroline sejak dia masih kelas 1 SMA atau senior high school. Di tengah ketenarannya sebagai pemain bintang sepak bola, dia tetap setia pada pacarnya Caroline yang hanya dikategorikan orang biasa saja. Pada tahun pertamanya berada di Milan, banyak artis-artis terkenal yang dengan terbuka mengatakan cinta pada Kakak. Bahkan ada yang sampai terang-terangan mengajak Kakak untuk menikah. Kita sebut saja nama Mariah Carey dan Paris Hilton, serta banyak juga model-model kelas dunia yang menyatakan cinta padanya, tetapi dia tolak. Kita tahu bersama, kota Milan merupakan kota model dunia. Dia tetap setia pada satu wanita. Sebenarnya, Kakak bisa dengan mudah bisa dekat dengan wanita-wanita terkenal di dunia, tapi dia tetap setia pada satu wanita. Bahkan, rekan setimnya memuji Kakak, seperti Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, dan Andrea Pirlo mengatakan, "Kakak adalah representasi kesetiaan seorang Kristen. Walaupun kami seniornya dan juga kami Kristen, tapi kami banyak belajar tentang kesetiaan cinta pada pasangan dari seorang kakak." Kisah cinta Kakak ini seharusnya ditiru oleh anak muda zaman sekarang. Yang ketiga, Kakak di mata pemain dan legenda sepak bola. Yang pertama dari Andriy Shevchenko, legenda Ukraina dan AC Milan.
Kakak merupakan pemain yang berbahaya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan dia adalah orang yang sangat baik dijadikan teman, apalagi kalau bicara soal agama. Yang kedua ada Ronaldo da Lima, legenda Brasil. Kakak menjaga penampilan di dalam dan di luar lapangan. Sikap itu yang akan memperpanjang karirnya. Yang ketiga ada Ronaldinho, legenda Brasil. Tidak peduli siapa yang menjadi pemain terbaik dunia, tapi saya tetap memilih kakak. Dia pemain yang baik hati, itu yang tidak dimiliki oleh kandidat pemain terbaik lainnya. Yang keempat ada Carlos Dunga, legenda Brasil. Kakak pemain yang brilian, ditakuti, tapi dia sangat disenangi lawan. Mungkin imannya yang telah mengangkat derajatnya. Yang kelima ada Andrea Pirlo, legenda Italia dan AC Milan. Kakak selalu membaca Alkitab dan mendengarkan lagu-lagu rohani Brasil setiap awal persiapan latihan. Kami seperti mendapat spirit baru. Yang keenam, Luis Felipe Scolari, pelatih Brasil. Kakak pemain bintang, tapi dia bersikap seperti pemain muda yang perlu banyak latihan. Tidak sulit mengatur dia. Yang ketujuh ada Steven Gerrard, kapten Inggris dan Liverpool. Kami menjadi rival di 2 kali Liga Champions. Tapi saya hanya tidak bisa membenci kakak karena dia pemain yang sportif. Dan yang terakhir Michel Platini, legenda Prancis. Kakak pemain yang unik. Dia menampilkan permainan yang menawan. Tetapi dari semua itu kita patut bersyukur masih ada pemain sepak bola sesantun kakak.